untuk deret yang positif. Ya. Yang pertama itu adalah uji banding. Jadi kita membandingkan satu deret dengan deret yang lain yang kita sudah tahu apakah deret pembandingnya ini konvergen atau divergen, gitu ya. Nah, kalau kita punya di teorema A itu mengatakan AN itu kurang dari BN untuk setiap N bilangan asli, dan ini lebih besar sama dengan 0 untuk setiap N. Kalau BN-nya konvergen, otomatis AN-nya konvergen. Gitu ya. Kemudian kalau AN-nya itu divergen, otomatis BN-nya juga divergen. Ya. Nah, mengapa begitu? Mengapa kalau BN-nya konvergen, AN-nya juga konvergen? Ya. Nah, kalau BN-nya itu konvergen, maka sigma BN-nya, di sini sigma BN-nya sama dengan B. Gitu ya. SN itu terbatas. Dan kita tahu bahwa SN-nya adalah non-decreasing. Kalau non-decreasing artinya apa? SN-nya non-decreasing, dia terbatas di atas. Maka dia konvergen berdasarkan bonded sum test di 9.3. Ya. Nah, sekarang kalau AN-nya divergen, AN-nya divergen, otomatis BN-nya juga divergen. Ya. Ini sebenarnya negasi dari yang di atas. Ini kan P maka Q. Negasi Q maka negasi P, gitu ya. Ini sebagai P, ini sebagai Q. Gitu. Nah, kalau AN-nya divergen, otomatis BN-nya juga divergen, ya. Berdasarkan teorema ini. Nah, kita bisa membandingkan, contohnya ini, kita mau melihat kekonvergenan dari deret N per 5N kuadrat min 4. Apakah konvergen atau tidak? Ya. Nah, kita tahu bahwa N per 5N kuadrat min 4N itu lebih besar dari N per 5N kuadrat. Mengapa begitu? Karena kita punya 5N kuadrat itu lebih besar dari 5N kuadrat min 4. Sehingga sepernya kurang dari 1/5N kuadrat min 4. Ya. Nah, ini lebih besar dari N per 5N kuadrat. Dan ini sama dengan 1/5 kali N. Nah, kita tahu deret ini itu divergen. Ya. Deret ini divergen. Karena dia lebih besar dari sebuah deret yang divergen, otomatis yang ini juga divergen. Yang lebih besar juga divergen. Contoh yang lain lagi, kita punya N per 2 pangkat N kali N plus 1. Ya. Nah, ini mengapa kurang dari setengah pangkat N? Mengapa kurang dari setengah pangkat N? Ini kan bisa ditulis setengah pangkat N kali N per N plus 1. Karena ini sebenarnya ini kurang dari 1 ya. Ini kurang dari 1 gitu. Tidak ditulis. Nah, kita tahu ini deretnya deret apa nih? Deret geometri dengan rasio setengah. Ini konvergen. Karena yang lebih besar konvergen, maka sederet N per 2 pangkat N kali N plus 1 adalah deret yang konvergen. Ini uji yang pertama di 9.4 ya. Nah, ada uji
eh, uji banding limit, ya. Kita bandingkan, tapi kita bikin limitnya ya. Untuk limit n menuju tangga AN per BN. Nah, Bu, ya, saya boleh izin bertanya nggak ya Bu? Yang tadi, boleh, yang boleh. teorema A itu sebenarnya gimana sih Bu? Cara kita tuh cari BN gitu Bu, supaya BN tuh selalu lebih dari, iya ya tadi AN terus kurang dari BN, jadi supaya BN itu lebih dari AN gitu Bu. Nah, eh, bisa lebih, bisa kurang ya. Kalau ini kan lebih, kalau ini kan kurang. Sebenarnya yang pertama Anda harus guessing dulu. Guessing dulu artinya Anda harus menebak dulu. Ini deret ini konvergen atau divergensi gitu. Ya. Nah, kalau eh, dari ini seperti ini polinom. Nah, kok polinom? Fungsi rasional gini ya. Tapi di bawah di sini muncul 2 pangkat n. Nah, guessing kita kan, oh ini pasti kita bandinginnya sama deret geometri. Karena di situ ada A pangkat N. Ya enggak? Nah, kemudian yang nah ini anggap aja ini 1 gitu ya. Nah, ini 1/2 pangkat N. Apakah saya boleh membandingkan dengan yang lain? Ya boleh, gitu. Ya. Memang ini nggak mudah untuk cari AN dengan BN-nya ya, untuk pembandingnya. Tapi yang pertama Anda harus guessing dulu. Yang biasanya kita pakai sebagai pembanding itu adalah deret yang sudah Anda kenal di atas, yaitu geometri. Kemudian eh, deret P. Ini kan sudah Anda kenal nih. Deret-deret ini konvergen atau divergen. Terus apa lagi? Deret harmonik ya. Sebenarnya harmonik masuk deret P ya. Nah, eh kalau saya ngelihatnya begini, ya mungkin Anda bisa pakai cara saya. Nah, ini ini kan yang di atas pangkatnya berapa nih? Pangkat tertingginya berapa? 1. Yang di bawah pangkat tertingginya adalah 2. Jadi kalau saya mau sederhanakan, ini adalah akan bisa dibandingkan dengan 1/n, gitu ya. 1/n kita tahu bahwa 1/n-nya divergen, gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya nanti ini bukan bukan n per 5n kuadrat min 4, tapi 5n kuadrat plus 4. Kan bisa jadi ini saya tulis plus ini. Anda nggak akan bisa dapat ini kan? Benar nggak? Iya Bu. Ya. Sekarang gimana caranya? Supaya saya bisa membuat si ini nih nanti kurang dari suatu deret yang kita tahu divergen atau konvergen. Ini sebenarnya ini konvergen apa divergen? Feeling Anda. Feelingnya apa nih? Kalau saya punya N, konvergen apa divergen? Konvergen. Hah? Konvergen. Konvergen? Masa? Divergen ya? Ini deret yang divergen nih. Oke. Nah, bagaimana caranya kita guessingnya itu sebenarnya gini. Yang di atas tuh pangkatnya 1, yang di bawah pangkatnya 2. Kalau saya mau sederhanakan, kan 1/n pangkatnya 1 pastinya. Benar nggak?
1/n itu kita tahu 1/n-nya divergen. Nah, kita harus bisa mencari, karena guessing kita itu divergen, ini harus lebih besar dari suatu deret nih AN yang divergen. Nah, ini feelingnya gitu ya. Sehingga supaya ini lebih besar dari suatu nilai, maka kita punya 5n kuadrat plus 4 itu kurang dari berapa nih? Kurang dari berapa? Ayo, kurang dari berapa? Kurang dari 5n kuadrat plus, benar nggak? Iya, Bu. Ya, oke. Jadi, eh, n per 5n kuadrat plus 4 itu lebih besar dari n per 5n kuadrat plus 4n. Ya. Atau ya paling gampang sebenarnya jangan di sini 5n gitu. Supaya lebih mudah. Gitu. Ini sama dengan n per ini 5n kali n plus 1. Ini kan divergen juga. Ya. Jadi yang pertama sebenarnya kita guessing dulu ya. Kalau saya. Mungkin Anda nanti dari seiring berjalannya waktu Anda bisa membuat kesimpulan sendiri kira-kira ini apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Walaupun nanti di akhir subbab 9.4 itu ada summary-nya ya. Kira-kira apa yang harus Anda lakukan? Kalau ketemu bentuk ini, Anda harus pakai yang mana? Kalau ketemu bentuk ini, pakai yang mana? Itu ada nanti di bagian terakhir di 9.4. Jelas sampai sini? Jelas, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut di teorema B. Nah, sekarang yang kita masih membandingkan dengan deret yang lain. Tetapi yang kita gunakan adalah limit dari pembagian antara AN dengan BN. Ya. Nah, kalau limit N menuju tak hingga AN per BN itu sama dengan L, dan L-nya itu antara 0 sampai tak hingga, artinya bukan sampai ya, L itu berada di antara 0 sampai tak hingga, artinya L-nya itu lebih besar 0 dan tidak boleh sama dengan tak hingga. Kesimpulannya adalah dua-duanya konvergen atau dua-duanya divergen. Ya. Jadi kesimpulannya AN BN-nya konvergen atau AN BN-nya divergen. Ya. Nah, bagaimana kita menggunakan teorema ini? Gimana caranya? Ya, kalau kita mau mencari AN, apakah AN-nya konvergen atau divergen? Maka kita mencari pembandingnya ini adalah deret yang kita sudah tahu deret itu konvergen atau divergen, gitu ya. Sehingga ketika mengambil kesimpulan, Anda tahu nih yang satu sudah divergen, otomatis yang satu yang BN-nya sudah tahu divergen, maka AN-nya juga harus divergen. Atau BN-nya sudah diketahui BN-nya konvergen, maka AN-nya juga konvergen. Nah, sekarang jika L-nya sama dengan 0, BN-nya konvergen, maka AN-nya konvergen. Tetapi kalau Anda tahu
L-nya sama dengan 0 dan BN-nya divergen, kita nggak bisa ngomong apa-apa tentang AN. Ya. Ini hanya kalau BN-nya konvergen, maka AN-nya juga konvergen. Gitu. Bayar nggak? Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada 3n-2 per 3n-2 per n pangkat 3 min 2n kuadrat plus 11. Ya. Nah, ini pembandingnya dipakai 3 per n kuadrat. Dibagi 3 per n kuadrat. Kenapa dibagi 3 per n kuadrat? Karena di sini, supaya di sini sama-sama n kuadrat ya. Sama-sama n pangkat 3. Sebenarnya geseng dulu ya. Ini pangkatnya kan 1, ini pangkatnya 2. Kalau disederhanakan berarti 1 n pangkat 2. 1 n pangkat 2 kita tahu bahwa itu konvergen ya. Oh, maka ini konvergen sebenarnya. Karena di konvergen ya kita cari pembandingnya itu deret yang konvergen juga. Nah, deret yang ini adalah dipakai 3 per n kuadrat. Gitu ya. Di sini kalau misalkan saya nggak mau pakai 3 gitu ya, saya mau pakai 1 n kuadrat boleh nggak? Ya boleh, ya nggak masalah gitu ya. Nanti hasilnya tetap aja nilainya ada gitu. Dan kurang dari tangga dan lebih besar dari 0. Nah ini ketika dibagi dengan 3 per n kuadrat hasilnya 3n pangkat 3 min 2n kuadrat per 3n pangkat 3 min 6n kuadrat plus 33 sama dengan 1. Ya. Sama dengan 1 bagaimana? Nah ini kemarin Anda sudah membahas ini dibagi dengan n pangkat 3 semuanya. Dipakai limit n dibagi limit bn. Ya. Oke. Nah, karena di sini pembandingnya ini konvergen dan ini limitnya kurang dari tangga, lebih besar dari 0, maka kita simpulkan ini konvergen juga. Nah, yang B, pembandingnya adalah deret yang divergen. Ya, kenapa? Ya, gesengnya ini divergen ya. Kalau di bawah itu akar dari n kuadrat, itu sebenarnya kan n. Ya. Ini 1 n, ini pasti divergen. Maka dibandingkannya, dibaginya pakai yang divergen juga, pakai yang 1 n. Ya. Hasilnya adalah n kuadrat per n kuadrat plus 19n. Dan ini hasilnya sama dengan 1. Karena hasilnya sama dengan 1 dan ini divergen, ya, maka kesimpulannya adalah ini divergen. Sampai sini untuk deret B ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, ini deretnya tesnya yang lain ya. Mungkin saya ambil dari sini aja. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah teorema yang sangat penting ya. Karena biasanya kalau ini apa ya, teorema yang sebenarnya dengan ini tuh lebih mudah ya.
Lebih mudah kenapa? Karena kita tidak perlu mencari deret yang lain. Yang digunakan adalah suku-suku deret tersebut. Ujinya disebut dengan uji rasio. Ya. Kita menentukan limit dari rasio antara AN plus 1 dengan BN. Limit N menuju tak hingga AN plus 1 per AN. Katakanlah ini sama dengan rho. Jika rho-nya kurang dari 1, maka deretnya konvergen. Jika rho-nya lebih besar 1, atau limit N menuju tak hingga AN plus 1 per AN sama dengan tak hingga, maka deretnya divergen. Nah, kalau rho-nya sama dengan 1, ya dia nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Ya, dia nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Harus dipakai uji yang lain. Tetap ada keterbatasan di sini ya, terutama untuk rho sama dengan 1. Tapi untuk rho sama dengan 1, Anda bisa pakai deret yang lain. Ya. Tadi di contoh tadi, saya mungkin pakai di sini aja ya. Nah, di sini 2 pangkat N per N faktorial. Ya. Kita tahu dari sini AN itu sama dengan 2 pangkat N per N faktorial. Maka AN plus 1 sama dengan 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Gitu ya. Ini enggak ini. Enggak cukup. AN plus 1 sama dengan 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Nah, sehingga kita menentukan limit N menuju tak hingga dari AN plus 1 per AN itu sama dengan limit N menuju tak hingga 2 pangkat N plus 1 per N faktorial kali N faktorial per 2 pangkat N. Dan ini sama dengan 2 per N plus 1. Sama dengan 0. Kesimpulannya apa? Ini kurang dari 1. Karena kurang dari 1, maka deretnya adalah konvergen. Ya. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang berikutnya adalah 2 pangkat N, sigma N dari 1 sampai hingga 2 pangkat N per N pangkat 20. Berarti dari sini AN-nya adalah 2 pangkat N per N pangkat 20. Maka AN plus 1-nya adalah 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 pangkat 20. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan bentuk 2 pangkat N plus 1 dengan 2 pangkat N. Sehingga menjadi 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat N-nya habis. Nah, N dengan N plus 1, karena pangkatnya sama, maka N per N plus 1 pangkat 20. Ya. Dan ini kita tahu limit ini adalah sama dengan 1. Sehingga ini sama dengan 0. Dan ini kurang dari tak hingga. Sorry. Kok kurang dari tak hingga? Lebih besar dari 1 ya. Sorry. Nah, karena lebih besar dari 1, maka dia divergen. Barisannya, deretnya divergen. Nah, di sini ada summary-nya ya. Di summary ini, untuk tes sigma AN yang uji positif atau konvergen atau divergen, cermati bagian AN, gitu ya. Kalau limit N menuju tak hingga AN tidak sama dengan 0, maka kita tahu bahwa dia divergen. Ya.
Kalau AN-nya itu memuat N faktorial, R pangkat N atau N pangkat N, Anda gunakan rasio tes. Ya. Nah, kalau AN-nya hanya memuat konstan, kemudian pangkat N, gunakan eh, uji banding. Ya. Kemudian, ya kalau misalkan tidak bisa semua, Anda pakai uji-uji yang sudah ada di depan ya. Pakai uji integral atau bounded sum test atau uji yang lain ya. Bisa geometri, bisa yang lain. Oke, mungkin kita bisa coba di exercise di eh, 9.4. Kemarin kita sampai mana nih? Belum Bu, 9.4 kan kemarin ini yang gangguan itu. Oke. Nah, sekarang di sini, kalau ini sudah ketahuan nih. Di sini pakai uji banding limit. Ya, ini pakai uji rasio. Nah, kalau yang ini belum ketahuan nih pakai tesnya apa. Mungkin lebih baik kita coba yang 11 sampai ini ya, sampai 35 sampai 34 ya di sini ya. Anda coba nomorin dulu deh. Yang saya lingkari aja. Eh, 19. Oke, silakan dicoba ya. Sebenarnya kalau mau semua juga nggak apa-apa sih. Situ ada nomor 13, terus 16, 19, 21, 13, 16. Bentar, saya tulis di sini. Nomor 13, 16, 19, 21, 24. Ya. Nah, silakan dikerjakan yang ini ya. Yang sudah boleh raise hand-nya.
Ya, silakan. Pak Tur. Izin share screen. Iya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Jadi saya mengerjakan nomor 24 yang soalnya itu 3 tambah 3 pangkat 2 per 2 faktorial tambah 3 pangkat 3 per 3 faktorial tambah 3 pangkat 4 per 4 faktorial tambah dan seterusnya. Ini dapat dinotasikan menjadi sigma n sama dari 1 sampai tak hingga untuk fungsi 3 pangkat n per n faktorial. Di sini saya menggunakan uji rasio. Jadi eh, limit n menuju tak hingga dari an plus 1 per an. An plus 1-nya itu 3 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial dibagi an itu jadi n faktorial per 3 pangkat n. Ini dikalikan menjadi 3 per n plus 1 jika disubstitusikan limitnya menjadi L sama dengan 0. Dapat disimpulkan karena L kurang dari 1 maka daerah tersebut konvergen. Oke, bagus. Sudah cukup jelas. Makasih. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, tadi siapa yang resen lagi? Kayla? Nggak jadi Bu, ngerjainnya sama soalnya. Oh, oke. Faiza, silakan Faiza. Sebelumnya apa udah terlihat, Bu? Sudah. Saya ngerjain nomor 30, itu soalnya sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga. Sebentar, Bu, sebentar. Nah, jadi saya pakai uji rasio, itu kan limit N sama dengan N sama... maaf, Bu. Sebentar, Bu, sebentar. Maaf ya, Bu, sebelumnya tadi ada yang ganggu. Jadi itu saya pakai uji rasio, terus kan rumusnya itu dari limit N menuju tak hingga AN plus 1 per AN itu jadi rho. Nah, di sini AN plus 1-nya itu 5 pangkat 2 N plus 1 per N plus 1 faktorial. Nah, itu saya pakai limit, terus dibagi gitu, terus dikerjain, terus hasilnya 0. Nah, kan ketemu rho-nya itu sama dengan 0, itu kurang dari 1, terus hasilnya konvergen. Oke. Mungkin yang ini, mungkin yang penulisan ini Kayla. Sorry, Faiza. Ini tuh jangan ditulis ya. Jadi Anda bisa menuliskannya limit N menuju tak hingga. Ini 5 pangkat 2-nya keluarkan. Ini seper N plus 1. Yang ini yang sama dengan 0 gitu ya. 5 kuadrat kali 0 sama dengan 0 kurang dari 1. Ini jangan eksplisit ditulis tak hingga. Gitu ya. Oh, oke, Bu. Oke, ya, makasih. Kasih, Bu. Ya, ya Pak, yang lain silakan.
Zidan, silakan Zidan. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Jadi di sini saya mengerjakan nomor 13 untuk menentukan sigma n sama dengan 1 sampai dengan k hingga dari n tambah 3 per n kuadrat dikali akar n itu konvergen atau divergen. Di sini saya menggunakan limit comparison test. Jadi misalkan ya n tambah 3 per n kuadrat dikali n akar n ini itu an, nanti saya nentuin bn nya itu 1 per n pangkat 3 per 2. BN ini dapat dari mana sebenarnya nebak-nebak aja sih. Jadi di sini kan kalau n-nya dimasukin dapat n-nya itu pangkat 5 per 2 ya. Jadi saya mau nyamain yang atasnya itu biar n pangkat 5 per 2 juga. Jadinya saya pakai bn itu 1 per n pangkat 3 per 2. Jadi kita masukin limit n menuju k hingga dari an per bn. Itu kan berarti limit n menuju k hingga dari n plus 3 per n kuadrat dikali akar n dibagi dengan 1 per n pangkat 3 per 2. Ini kan sama aja kayak limit n menuju k hingga n tambah 3 per n kuadrat akar n dikalikan dengan n pangkat 3 per 2. Dikalikan ke dalam jadinya limit n menuju k hingga n pangkat 5 per 2 ditambah 3 dikali 3n pangkat 3 per 2 dibagi n pangkat 5 per 2. N pangkat 5 per 2 nya ini dimasukin n kuadrat ke dalam akar n akar 2. Lalu di sini saya kalikan dengan 1 per n pangkat 3 per 2 dibagi 1 per n pangkat 3 per 2. Jadinya kan 5 per 2. 1 per n pangkat 5 per 2 dibagi dengan 1 per n pangkat 5 per 2. Sini kan bisa dicoret jadinya n pangkat 5 per 2. Yang n pangkat 5 per 2 yang bawah juga dicoret. Jadi saya dapat limit n menuju n menuju k hingga 1 ditambah 3 pangkat n 3 pangkat 3 per 2 dikali dengan 1 per n pangkat 5 per 2 berarti kan tinggal 3 per n dibagi 1. Karena limit n yang menuju k hingga maka 3 per n itu nanti hasilnya akan mendekati 0. Jadi hasil limitnya didapat 1. Bisa dilihat limit 1 ini kan berada antara 0 dan k hingga. Jadi karena tadi bn-nya itu konvergen, karena bn-nya tadi konvergen, maka an-nya juga konvergen. Ya, oke. Jadi di sini dipilih bn-nya adalah 1 n pangkat 3 per 2 ya. Nah, ini sudah bisa menyimpulkan supaya kalau Anda pakai uji banding limit, maka di situ pakai bn-nya yang mengakibatkan yang di atas sama di bawah pangkatnya sama gitu ya. Iya, Oke, bagus Yudan. Terima kasih. sama-sama Ibu. Oke, masih ada mungkin satu lagi sebelum saya lanjut ke subbab berikutnya. Rizky, silakan Rizky.
Izin share screen. Ya, silakan. Nah, ini saya ngerjain nomor 29. Jadi barisannya tuh cos n plus 4 per n pangkat 3. Nah, cuman di sini saya mau pakai ordinary comparison test. Jadi saya mau nyari BN yang lebih gede dari si AN-nya dulu. Sama saya bandingin fungsi cos n dulu. Cos n itu kan di antara min 1 sampai 1. Terus karena soalnya cos n plus 4, jadi saya tambahin 4. Terus tinggal saya bagi sama n pangkat 3. Nah, terus karena udah dapat fungsi yang lebih gedenya, ini si 5 per n pangkat 3, ini saya coba uji konvergennya juga pakai uji integral. Terus ternyata si 5 per n pangkat 3 ini konvergen. Nah, terus karena si 5 per n pangkat 3-nya ini konvergen, berarti saya bisa simpulin kalau si cos n plus 4 per n pangkat 3-nya juga konvergen pakai uji banding. Oke. Ya. Oke, bagus. Oke. Mungkin kita lanjut lagi dengan ini ya, dengan 9.5. Kita lanjut, mungkin yang lain nanti Anda bisa coba sendiri, gitu ya. Kita lanjut dengan deret alternating ya. Nah, deret alternating itu deret yang berganti tanda. Ya. Di sini kita punya deret alternating itu A1 min A2 plus A3. Mungkin sini dulu ya. Ini deret alternating nih. A1 AN-nya positif, AN-nya lebih besar dari 0. Deret alternating itu deret yang berganti tanda plus minus atau minus plus gitu ya, sama saja. Nah, ini deret alternating yang sangat penting, yaitu deret alternating harmonik. Nah, kita tahu bahwa 1/n itu divergen ya. 1/n itu divergen. Tetapi kalau dibuat alternating, ini menjadi konvergen. Ya, nanti kita lihat kenapa ini konvergen. Nah, untuk uji konvergensi deret alternating, kita bisa menggunakan ini, ya, menggunakan uji untuk deret alternating yang di sini tadi, ya. Nah, ini kalau kita punya deret alternating, kita punya AN lebih besar AN plus 1 lebih besar 0. Sebagai barisan AN, AN-nya itu apa? Naik apa turun nih? Ini deretnya apa nih? Apa? Barisannya barisan naik apa barisan turun? AN lebih besar AN plus 1. Turun. Turun ya. Jadi turun. Deretnya itu akan turun gitu. Nah, untuk deret alternating, jika limit N menuju tak hingga AN sama dengan 0, maka deret alternatingnya konvergen. Ya, jadi syarat ini. Ini sama dengan 0, maka deret alternatingnya konvergen. Ya. Untuk lebih lanjut lagi, kalau kita dekati deretnya tadi, sigma AN-nya, kita dekati dengan SN, maka kita punya errornya itu yang sama dengan sigma AN dikurangi SN, itu kurang dari
A N plus 1. Ya. Jadi contohnya kalau kita estimasi dengan S9, saya mau menghitung sigma AN nih. Saya dekati dengan S9. Artinya saya dekati dengan A1 min A2 plus A3 min A4 sampai di sini plus A9. Maka sigma AN-nya, kalau saya dekati dengan ini, maka errornya itu kurang dari A10-nya. Ya. Nah, bagaimana kita menentukan deret alternating itu konvergen atau tidak selain tes ini? Gitu ya. Selain tes ini ada beberapa tes gitu ya. Tapi sebelum masuk ke sana, ini juga termasuk tes sebenarnya. Tes konvergen absolut. Jadi kita melihat deret absolutnya. Ya. Kalau sigma UN-nya, harga mutlak UN-nya konvergen, maka sigma UN-nya konvergen. Ini disebut dengan konvergen mutlak ya. Jadi kalau ini konvergen, ini disebut dengan konvergen mutlak. Sehingga sebenarnya teorema B itu kalau konvergen mutlak maka konvergen. Kita bisa menyebutkan begitu. Kalau deretnya konvergen mutlak maka dia konvergen. Apakah berlaku sebaliknya? Konvergen maka konvergen mutlak? Tidak. Contohnya yang mana? Contohnya yang tadi. Min 1 pangkat N per N. Ini konvergen nih. Tetapi sigmanya, harga mutlak min 1 pangkat N per N, itu divergen. Ya. Jadi ke kirinya nggak berlaku ya. Jadi konvergen itu belum tentu konvergen mutlak. Ini konvergen absolut. Jadi sigma UN-nya konvergen, maka konvergen absolut. Nah, bagaimana kita menguji deret yang alternating? Itu sebenarnya untuk sembarang ya, untuk sembarang. Tapi UN-nya tidak boleh 0. UN-nya tidak boleh 0. Maka kita bisa menggunakan uji rasio mutlak. Ya. Ini hampir sama dengan teorema C pada saat kita membahas di 9.4 ya. Jadi 9.4 itu untuk deret-deret yang positif, ini untuk deret yang tidak 0. Jadi boleh alternating. Ini perumumannya. Ya. Jika limit N menuju tak hingga harga mutlak UN plus 1 per harga mutlak UN sama dengan rho, ya, dan rho-nya kurang dari 1, maka dia divergen. Konvergen. Konvergen mutlak. Ya. Kalau rho-nya lebih besar 1, maka divergen. Kalau rho-nya sama dengan 1, ini kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Anda harus mencari uji yang lain untuk menyimpulkan apakah deretnya konvergen atau tidak. Ya. Ini contohnya ada min 1 pangkat N plus 1, 3 pangkat N per N faktorial. Nah, ini mau ditunjukkan bahwa dia konvergen absolut. Nah, kita lihat rho-nya itu sama dengan limit N menuju tak hingga harga mutlak UN plus 1 per harga mutlak UN.
Ini kalau kita substitusi ke sini, maka kita punya 3 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial dibagi 3 pangkat n per n faktorial. Dan ini sama dengan 0. Kita tahu 0 itu kurang dari 1. Maka konvergen absolut. Ya. Karena konvergen absolut, maka konvergen. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sebelum arrange, mungkin kita lihat dulu ada yang disebut dengan ini ya, konvergen bersyarat. Jadi ada conditionally convergen, ya. Ada yang disebut dengan konvergen bersyarat. Jadi kalau kita punya deret ini dikatakan konvergen bersyarat jika sigma UN-nya konvergen, tetapi sigma harga mutlak UN-nya divergen. Contohnya adalah min 1 pangkat N per N. Dia konvergen, tetapi sigma min 1 pangkat N per N-nya divergen. Sehingga ini adalah salah satu contoh deret yang konvergen bersyarat. Ya. Nah, karena konvergen mutlak itu mengakibatkan konvergen, kemudian bentar. Oke, ini yang definisi yang tadi. Nah, sekarang dari contoh yang tadi, Anda tentukan deret-deret yang ini konvergen, pertanyaannya tadi, konvergen absolut, atau konvergen bersyarat, atau divergen. Pertanyaannya itu. Ya. Dari nomor 13 yang saya kasih tanda itu. Nah, coba silakan dikerjakan dulu. Atau yang ditambahkan yang ini dulu deh. Sama yang ini dulu. Yang ini tadi belum latihan ya. Sorry. Yang ini dulu deh. 2, 3, 6. Kemudian ini menentukan apakah, menunjukkan bahwa dia konvergen absolut. Ini aja dulu deh. 3, 2, 3, 6. Nah, ini bukan hanya menentukan errornya ya, tapi juga menentukan S9-nya sama dengan apa nih. S9 berarti dihitung nilainya ya, S9 ya. Ini sama dengan A1 ditambah A2. Nilainya berapa? Oke, silakan. Sama dihitung errornya. Errornya itu kurang dari A10. Oke, silakan. Boleh raise hand ya kalau
Sudah selesai. Silakan.
Silakan Fatur. Tadi yang ngerasain siapa Fatur ya? Arvina, silakan Arvina. Arvina, Rizky. Siapa yang mau duluan? Arvina atau Rizky? Alvina dulu kan tadi. Ya, Arvina dulu silakan. Halo Arvina. Iya, Bu. Ya, Saya silakan. izin share screen ya, Bu. Ya, ya, silakan dijelaskan Arvina. Ya, Bu. Jadi ini udah ini. Jadi kan soalnya sigma n sama dengan 1 sampai K hingga nilainya -1 pangkat n+1 n/2 pangkat n. Nah, terus nilai rho-nya itu kan lim n mendekati K hingga dari UN+1 per mutlak UN. Terus cari AN+1 dibagi AN. Nah, AN+1-nya itu nilainya limit N sama menuju tak hingga dari N+1 per 2 pangkat N+1 dibagi N per 2 pangkat N. Terus habis itu dibalik dikali, jadinya nilainya N+1 per 2 pangkat N+1 dikali 2 pangkat N per N. Terus habis itu nilai 2 pangkat N-nya saya coret, jadinya N+1 per 2 dikali 1 per N. Terus ketemu N+1 per 2 pangkat per 2N. Terus dibagi sama nilai N, jadinya N per N ditambah 1 per N per 2 N per N. Jadinya nilainya 1 tambah 0 per 2. Jadinya setengah. Nah, setengah itu kan kurang dari 1. Kurang dari 1, jadinya konvergen absolut atau dibilang dengan konvergen. Ya, konvergen absolut. Kalau konvergen absolut berarti konvergen juga ya.
Akibatnya kan konvergen kalau konvergen absolut. Oke, cuman di situ itu tadi menjelaskannya yang itu bukan dibagi N ya, yang garis terakhir itu sebenarnya maknanya dikali dengan N per N gitu. Kalau hanya dibagi N, atau pembilang dan penyebutnya dibagi N, masing-masing dibagi N. Kalau masing-masing pembilang dan penyebutnya dibagi N, itu kan tidak merubah nilai. Sebenarnya sama saja kita yang ini nih. Ini sama saja kita mengalihkan dengan 1 gitu ya. Nah, ini masih ada limitnya di sini. N menuju, sehingga baru yang di sini sudah nggak ada limitnya. Itu ya Arvina ya. Oke, terima kasih Arvina. Iya, Ibu. Heeh. Oke, silakan tadi yang kedua tadi Rizky ya. Ngisiin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Nah, ini saya ngerjain nomor 10, jadi barisannya itu min 1 pangkat N plus 1 dikali N kuadrat per E pangkat N. Ini saya pakai uji limit, jadi saya hitung limit AN plus 1 per AN-nya, ini ekspresinya jadi kayak gini. Terus kan pakai teorema limit, ini limit dari mutlak itu sama aja mutlak dari limit. Nah, ini saya coret, ini kan min 1 pangkat N plus 2 dibagi sama min 1 pangkat N plus 1, sisa min 1. Terus E pangkat N dibagi E pangkat N plus 1, sisa 1 E. Nah, terus ini sisanya tetap N plus 1 kuadrat per E pangkat E dikali N kuadrat. Nah, terus N plus 1 kuadrat itu kan kalau dijabarin N kuadrat plus 2N plus 1. Terus pakai cara kayak biasa, hitung limit hingga ini saya bagi N kuadrat. Terus nanti hasil akhirnya setelah dimutlakin juga itu 1 E. 1 E itu kan kurang dari setengah, dan kurang dari setengah berarti kurang dari 1 juga. Nah, karena kurang dari 1 berarti si deretnya ini konvergen mutlak. Oke. Ya, bagus. Makasih Rizky. Tadi yang berikutnya Baik, Kaila. Ibu. Silakan Kaila. Iya, Ibu, sebentar, Bu. Saya ngerjain nomor 12, soalnya itu simpanan 1 sampai tahingga min 1 pangkat N plus 1 dikali 2 pangkat N per N faktorial. Habis itu dimasukin ke apa yang uji rasio itu. Rumusnya kan limit N dekat hingga mutlak AN plus 1 per mutlak AN. Jadinya limit N mendekati hingga min 1 N plus 2 karena ditambahin plus 1 tadi dikali 2 N plus 1 per N plus 1 faktorial per minus 1 di pangkat N plus 1 2 pangkat N per N faktorial. Habis itu jadinya itu limit N mendekati hingga min 1 2 N 2 per N plus 1 karena min 1-nya ini
jadinya cuma sisa min 1 pangkat 1. Terus yang 2 pangkat N plus 1 itu dibagi sama 2 pangkat N, jadi sisa 2. Terus yang mutlak ini kan kalau dibagi jadinya kan N faktorial per N plus 1 faktorial tuh jadinya N plus 1 kan. Jadinya ya min 1, mutlak min 1, 2 per N plus 1. Habis itu limit N mendekati tak hingga karena mutlak berarti min satunya itu jadi positif, makanya di sini saya nggak tulis lagi, jadi 2N plus 1. Habis itu limit N mendekati tak hingga 2 per N per N tambah 1 per N. Habis itu kalau disubstitusikan N-nya jadi 2 per tak hingga, terus ini N per N jadi 1 ditambah 1 per tak hingga, jadinya 0 per 1 tambah 0. Nah, 0 itu kan kurang dari 1, kan? Maka hasil uji rasionya itu konvergen mutlak, Bu. Iya, oke. Mungkin tadi saya sudah ini ya, sudah wanti-wanti. Jangan menuliskan 2 per hingga. Itu limitnya aja. Oh iya. Langsung 0 gitu ya. 0 per 1 plus 0 gitu. Ya. Yang tulisan 2 per hingga per 1 plus 1 hingganya mungkin dihilangkan aja. Ya baik, Bu. Nanti saya perbaiki. Oke. Makasih. Tadi terakhir tadi Zidan tadi yang ini. Mohon maaf Ibu, saya nggak jadi karena kerjanya soal yang sama kayak saya. Oke. Ya sudah. Baik, sudah habis waktunya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini untuk yang apa? Pertemuan hari Jumat, kan kita nambah satu ini ya, satu SKS ya. Nanti online juga ya. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi hari Jumat jam 13.30. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.